Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar menggunakan suatu software untuk analisis, pembuatan grafik, dan juga mungkin bisa digunakan untuk pembuatan gambar untuk research publication, yaitu software Origin Flow, ya. Yang mana ini merupakan salah satu seri untuk belajar mengenai bagaimana cara kita mempublish di jurnal internasional. Biasanya di jurnal internasional itu memerlukan grafik dengan resolusi yang tinggi. Nah, salah satu eh, solusinya yaitu menggunakan software pembuatan grafik seperti Origin. Baik. Jadi, kenapa kita harus gunakan Origin? Salah satunya adalah alasannya seperti ini, Bapak Ibu. Yang pertama, eh, Origin ini merupakan satu software yang powerful untuk pembuatan grafik dan analisis data. Biasa digunakan untuk di field atau area engineering, ya, fisik dan juga bisa kimia. Nah, kemudian di Origin ini sebenarnya yang paling utama keuntungannya itu adalah interface-nya. Kalau semisal kita menggunakan MATLAB atau menggunakan Excel, itu kan interface penggunanya itu agak lebih eh, tidak lebih simpel dibandingkan Origin. Nah, kemudian eh, kenapa kita menggunakan Origin? Alasan lainnya itu adalah untuk eh, karena workflow-nya lebih singkat dibandingkan atau lebih gampang dibandingkan misalnya Excel atau MATLAB, dan juga eh, mudah untuk di customize. Jadi di kiri bawah ini adalah salah satu tampilan eh, pembuatan grafik menggunakan Origin. Nanti dan di video-video selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat grafik, mengcustomize grafik, dan juga menganalisis data menggunakan Origin. Kemudian, nah, apa saja fitur-fitur kunci dan aplikasi dari Origin ini? Pertama, sudah jelas fungsi utamanya adalah untuk membuat graf atau kurva atau gambar, ya. Bisa digunakan untuk membuat gambar dua dimensi, tiga dimensi, kontur, atau eh, plot dalam template-template yang berbeda lainnya. Nah, kemudian dari analisis tools-nya, kita bisa gunakan, misalnya kita bisa gunakan untuk linear regression, non-linear regression, atau statistik seperti ANOVA. Kemudian bisa juga kita gunakan untuk signal processing, yang mana ini sangat berguna dalam eh, menganalisis data-data seperti data FTIR, data XRD, dan lain-lain. Nah, kemudian eh, dari Origin ini juga kita bisa menghasilkan gambar atau grafik dengan kualitas yang tinggi yang memenuhi persyaratan dari eh, publikasi ilmiah di jurnal internasional. Kemudian, kenapa kita harus gunakan Origin? Pertama tadi interface-nya sangat user friendly, mudah digunakan, kemudian high precision dan keakuratannya itu sangat tinggi dari data yang ingin kita buat grafiknya. Kemudian bisa kita integrasikan ke software-software lain seperti MATLAB dan juga Excel. Kemudian eh, ada beberapa hal yang bisa kita eh, bandingkan misalnya dengan MATLAB atau Excel, yang mana di Origin ini kita bisa misalnya untuk membuat grafik dan analisis statistik yang advance. Walaupun di MATLAB atau Excel itu juga bisa, tapi dengan
eh, harus memiliki kemampuan kalau di MATLAB coding misalnya. Atau di Excel misalnya kita harus memiliki kemampuan untuk Visual Basic atau VBA. Nah, di kanan atas bisa kita lihat bersama itu adalah dua gambar yang terpublikasi di jurnal internasional. Salah satu contohnya. Jadi kalau kita lihat di situ ada beberapa gambar yang memang tidak bisa kita customize menggunakan Excel, grafik menggunakan Excel. Nah, dengan menggunakan Origin kita akan sangat mudah membuat contoh gambar-gambar seperti ini atau grafik seperti ini. Nah, di mana grafik ini dalam sebuah paper jurnal internasional itu sebuah grafik itu dapat menceritakan data yang terkandung di dalamnya. Nah, dengan tujuan itu kita bisa menggunakan Origin. Bagaimana saja workflow-nya atau cara penggunaan Origin ini? Secara garis besar, basic workflow-nya itu hanya terdiri dari tiga step atau tiga langkah saja. Yang pertama kita menyiapkan datanya, kemudian diimport data tersebut masuk ke Origin, kemudian creating simple graph atau membuat grafiknya dari data yang telah kita masukkan ke Origin, dan kita juga bisa menganalisis data tersebut. Nah, ini opsional. Yang ketiga ini opsional. Kita bisa menganalisis data tersebut menggunakan basic analysis atau bisa juga kita menggunakan analisis yang lebih kompleks, misalnya menggunakan ANOVA dan lain-lain. Nah, mungkin langsung saja kita akan lihat interface dari Origin itu seperti apa. Jadi Origin, tampilan Origin pada saat penggunaannya itu adalah seperti ini. Jadi kurang lebih ada beberapa bagian. Yang pertama di sini adalah workbook-nya. Workbook ini berfungsi seperti Excel, sama seperti Excel. Cuman di sini kita diberi eh, baris untuk menuliskan nama dari variabel yang kita masukkan, kemudian unitnya, dan komen dan fungsi ini adalah opsional. Nah, dari workbook ini kita bisa membuat banyak sheet atau worksheet di sini. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mengkategori eh, data apa yang ingin kita buat grafiknya. Dan juga Bapak Ibu, eh, Origin ini bekerja dengan sistem column wise. Jadi data yang kita masukkan itu harus berupa data yang memiliki template atau format column wise. Jadi bukan row wise atau bukan berupa data baris. Kemudian bagian yang lain itu adalah grafik yang dihasilkan dari Origin. Grafik yang dihasilkan oleh Origin itu akan muncul pada Windows baru seperti ini, atau juga bisa berupa uh, minimize dari Windows tersebut. Contohnya ini minimize dari sebuah grafik. Kemudian di sini di bagian kiri kita bisa melihat ada Project Explorer. Jadi di dalam satu Windows ini atau satu tampilan ini kita bisa melihat apa saja gambar yang telah pernah kita buat di dalam project ini. Kemudian ada juga workbook, kemudian di bawahnya ada mistake log. Di sini akan tampil semisal ada pesan, semisal pesan ekspor atau import data dari luar, itu pesannya akan muncul di sini. Kemudian ada smart hint, dan juga di sini ada uh, start menu, di mana kita bisa mencari fungsi apa saja yang bisa kita gunakan di sini. Kemudian di bagian atas ini ada beberapa bar seperti file, edit. Ya. Kalau file ini biasa kita gunakan untuk sama seperti Microsoft ya, untuk menyimpan, membuka atau membuat project baru. Nah ini bisa kita gunakan di file. Kemudian diedit, ya ada copy paste dan lain-lain. Kemudian mungkin dari banyak bar ini yang paling sering kita gunakan itu nanti adalah plot. Jadi kalau kita lihat di sini plot di dalam Origin ini banyak sekali template-nya. Mulai dari basic
dua dimensi seperti ini ya. Kemudian panel, atau juga bisa gunakan template box statistik, kontor, gitu. Kemudian ada yang customize seperti ini, kategorikal, dan lain-lain. Dan juga yang mungkin berguna bagi kita untuk menganalisis data, itu ada di bagian analisis. Di bar analisis ini kita bisa menggunakan berbagai macam bentuk analisis tool seperti eh, linear fit, ya, non-linear fit, kemudian exponential fit, dan lain sebagainya. Nah, ini lebih lengkap dibandingkan kalau kita pakai Excel. Dan juga kita bisa gunakan signal processing, misalnya untuk smoothing data, memperhalus data, kemudian eh, data manipulasi, dan juga di sini terdapat kalau kita ingin salah satunya untuk menginterpolasi data. Kemudian di bagian sebelah kanan ini ada apps dan object manager. Apps ini maksudnya adalah aplikasi lain yang bisa kita sambungkan dengan origin. Misalnya di sini kita ingin mengirim gambar ini langsung ke Word, ya itu bisa kita lakukan di sini. Dan juga object manager. Nah, ini nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Juga eh, tampilan awalnya sangat sangat sederhana seperti tadi. Workflow-nya pertama kita masukkan data berupa column wise ke dalam workbook di Origin. Kemudian di workbook ini kalau kita lihat di sini sudah tertera ini dia bakal di apa, sumbu X ya, dan lainnya sumbu Y. Nah, ini bisa kita modifikasi apakah dia mau jadi sumbu X, sumbu Y, atau sumbu Z, atau bisa juga kita gunakan error bar ya. Error bar X-nya berapa, error bar Y-nya berapa. Nah, untuk membuat grafik sendiri sangatlah gampang di dalam Origin ini. Kita tinggal blok misalnya X dan Y ini, misalnya untuk satu data. Kemudian kita pilih plot di atas. Misalnya kita ingin menggunakan grafik garis, misalnya spline seperti ini. Kita tinggal pilih seperti itu. Dan ini sangat mudah kita modifikasi. Nah, tahu misalnya kita ingin langsung membuat grafik yang menggabungkan 3Y ini sekaligus untuk data 50 derajat sampai 90 derajat. Sama seperti tadi di blok datanya, kemudian di plot tinggal kita pilih data mana yang template mana yang mau kita gunakan. Semisal di sini kita gunakan sama seperti tadi, mungkin kita pakai line. Di sini kelihatan bahwa di apa, dari tiga data tersebut kita bisa menghasilkan grafik seperti ini. Nah, untuk kustomisasi dan juga exporting dari grafik yang kita gunakan pada Origin nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.